Sekolah selalu dibebankan dengan tugas dan tanggung jawab untuk membina generasi muda, membina generasi ke depan, yang pada akhirnya orang tua menuntut lebih daripada apa yang harus dilakukan oleh sekolah. Saya Multan Nafrawi, kali ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya konsep pendidikan yang harusnya kita jalankan, baik itu sebagai sekolah dan sebagai orang tua. Ikuti pembahasannya. Ayo Bunda, sahabat Nuril dimanapun berada, serta para pendidik dimanapun berada, pendidikan ini menjadi menarik karena dia menjadi tonggak utama berdirinya sebuah bangsa. Bahkan ini juga sering digaungkan dalam sejarah-sejarah kita bagaimana Jepang mengedepankan pendidikan dalam proses upaya mendirikan bangsanya yang telah hancur karena episode bom Hiroshima. Namun, apakah ini berarti bagi kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai negara, sebagai pendidik, dan sebagai orang tua? Apakah kita benar-benar menanamkan nilai bahwa pendidikan itu penting untuk kita jalankan secara kolektif, bukan hanya secara personal-personal, lembaga atau lembaga? Karena ini sudah menjadi kajian sejak lama. Mengandalkan sekolah saja tidak akan pernah cukup menyelesaikan masalah pendidikan. Namun, jika mengabaikan sekolah juga menjadi tidak patut untuk kita lakukan. Apalagi hari ini kita lihat tuntutan orang tua berbagai macam hadir terhadap sekolah. Dia menganggap sekolah hanyalah salah satu, sekolah merupakan satu-satunya tempat yang bisa membentuk serta mengajarkan anaknya. Padahal satu yang dilewatkan oleh orang tua, bahwa peran orang tua memiliki porsi yang mestinya lebih besar daripada sekedar sekolah. Karena kita ketahui di sekolah pada dasarnya memang ketiga aspek dalam pendidikan diajarkan, kognitif, psikomotorik, dan afektif. Namun ini hanya sebatas ilmu-ilmu yang dibatasi oleh sistem-sistem yang telah dibuat dengan penilaian-penilaian yang pada akhirnya berujung pada konsep-konsep terbatas, bukan pada hal-hal yang sifatnya mendalam, umum, walaupun akhir-akhir ini ada proses belajar deep learning istilahnya ya, perubahan dari K13, kemudian kurikulum merdeka, dan sekarang kurikulum deep learning. Namun lagi-lagi bahwa ternyata orang tua tetap menjadi kunci dan memiliki peran utama. Oke, saya akan sampaikan. Jadi dalam pendidikan kita, Indonesia itu ada 3 pokok. Pertama, 4. Pertama di sini ada pemerintah yang mengelola lembaga. Kemudian ada sekolah sebagai lembaga teknis yang melaksanakan tugas pendidikan. Kemudian ada sistem. Sistem ini bisa gabungan. Kalau negeri berarti dikelola langsung oleh pemerintah. Kalau sekolah swasta, maka sekolah swasta punya sistem tersendiri yang nantinya digabungkan dengan sistem yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dan yang berikutnya adalah orang tua. Pemerintah tanpa sekolah akan lumpuh. Sekolah tanpa sistem yang baik akan lumpuh. Kemudian sistemnya sudah baik, jika tidak disupport penuh dengan orang tua juga akan lumpuh. Dan kita lihat hari ini banyak guru-guru berguguran menjadi korban kriminalisasi, dituduhkan dengan hal-hal yang membuat guru kehilangan martabatnya, walaupun memang ada beberapa oknum yang melakukan tindak kekerasan atau tindakan yang tidak terpuji. Namun kita tidak boleh menutup mata bahwa lagi-lagi sekolah, sistem, pemerintah, dan orang tua semuanya berperan penting. Bagaimana mungkin sekolah bisa menghadirkan pendidikan yang baik jika orang tua tidak suportif, jika orang tua tidak mendukung secara penuh, secara moral, secara material, agar proses pendidikan ini berjalan dengan baik. Tapi ada yang mengatakan, lalu buat apa kami sekolahkan kalau pada akhirnya kembali kepada kami? Nah, ini perlu kita pahami
pendidikan itu sebagai salah satu institusi punya batasan, punya sistem tertentu yang tidak bisa sewaktu-waktu berubah seketika, yang pada akhirnya memang mereka hanya ada di dalam kelas-kelas. Mereka di dalam kelas, nasihatnya sifatnya formalitas, formil, secara formil dia tekankan. Jika lebih dari itu mungkin akan melampaui tugasnya sebagai seorang guru. Karena tugas mendidik secara mendasar ada pada orang tua yang kita sebut dengan teladan. Nih, kita akan bahas, menarik, bagaimana sebenarnya peran orang tua. Kenapa? Jadi mengutip dari jurnal Basic Edu mengenai pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter anak, maka ditemukan bahwa kita akan langsung baca di metode hasil ya, di hasil dan pembahasan. Dalam berbagai penelitian, peran orang tua dalam bentuk karakter anak terbukti sangat signifikan. Orang tua menjadi sekolah pertama yang menanamkan nilai-nilai dasar seperti akhlak mulia. Nah, ini kan kadang terbalik. Anak-anak yang nakal dimasukkan sekolah, seolah-olah sekolah ini menjadi mesin cuci yang bisa langsung mensucikan anak itu, membersihkan anak itu. Padahal tidak. Jika dari rumahnya sudah bermasalah, harusnya masalah itu diselesaikan dulu di rumah, sehingga di sekolah hanya tinggal memoles saja. Apa saja yang termasuk dalam peran-peran dasar itu? Pertama, membangun akhlak anak-anak, kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Ditulis oleh Zakia Darajat Fahima di tahun 2024. Kemudian juga dibahas dalam penelitian Syariah Arab tahun 2023. Kemudian mengenai itu juga peran lain dari orang tua menjadi kunci keberhasilan pembentukan karakter anak. Orang tua memberikan dorongan, apresiasi, dan bimbingan moral kepada anak agar memiliki semangat dalam belajar dan berperilaku baik. Safan 2019, Yusuf dan Muzaffar 2020. Nah, dari dua informasi ini kita ketahui bahwa ternyata kenapa terkadang sistem pendidikan gagal atau sekolah gagal membentuk anak-anak yang berkarakter? Jangan-jangan di rumahnya ada masalah yang belum selesai. Oleh karena itu, ayah bunda, para orang tua, coba tanyakan kembali kepada diri kita. Kita menitipkan sekolah itu dalam rangka untuk menghabiskan waktu anak kita agar kita bisa bekerja, mencari uang, atau memang ada niat baik yang mendalam, yang memang betul-betul anak-anak dididik. Sehingga kita pun ketika bertemu anak di rumah, kita lanjutkan proses pendidikan itu. Mengobrol, berdiskusi, kita dorong dan apresiasi. Karena banyak cerita-cerita di lapangan bahwa ketika di rumah, anaknya pulang, orang tua tidak mengajak mengobrol karena orang tua sudah capek, masuk kamar istirahat. Anaknya pun juga demikian. Yang lebih parah, anak pulang sekolah, langsung masuk les. Masuk les lagi, pulang-pulang, sudah letih. Sehingga kehangatan keluarga dalam membangun emosi, kemudian responsibility, tanggung jawab sebagai bagian dari keluarga itu hilang. Makanya tidak heran juga kalau ada kasus depresi, stres, bunuh diri, kemudian anak-anak menjadi sulit berkonsentrasi karena mungkin di rumahnya tidak menjadi tempat yang nyaman untuk kembali mengulang pelajaran-pelajaran di sekolahnya. Oleh karena itu penting kita menyadari ini. Para pendengar, sahabat, Nuril, ayah bunda dimanapun berada, jangan pernah melepaskan anak kita sepenuhnya ke sekolah, karena sekolah ini bukan tempat membersihkan anak-anak nakal menjadi baik, membersihkan anak-anak yang malas menjadi anak-anak yang rajin. Bukan. Justru disiplin itu sudah dibentuk dari rumah. Bukankah ketika bangun pagi itu kita yang berupaya terlebih dahulu sehingga anak bisa datang tepat waktu ke sekolah? Kita yang lebih bangun lebih pagi daripada anak-anak kita, sehingga anak kita melihat, oh ayah saya bangun lebih pagi, ibu saya bangun lebih pagi menyiapkan ini dan itu. Kalau saya tidak bangun lebih pagi, maka yang terjadi saya akan terlambat ke sekolah. Dan ketika kesadaran ini kita bangun, maka anak-anak secara tidak langsung emosinya akan terkait dengan kita sebagai orang tua. Dan otomatis itu nanti akan membantu memudahkan sekolah dan sistem pendidikan untuk membentuk anak itu. Kita tahu bahwa kalau bata itu sudah keras, akan sulit untuk dibentuk kembali. Karena dia sudah keras. Tapi kalau dia masih dalam bentuk tanah liat. Jadi saya umpamakan tanah liat ini sebagai jiwa yang lembut, pikiran yang terbuka.
Jadi kalau anak sudah saklek, pikirannya sudah sudah terkunci, jiwanya sudah keras, maka kita akan sulit membentuknya. Makanya kita lihat anak-anak ada yang jadi pembuli. Kalau anak-anak kuat, dia akan jadi pembuli. Kalau dia anak-anak yang lemah, dia akan jadi korban bully. Dan pada akhirnya ini bukan bermaksud untuk menyalahkan orang tua, tapi ini sebagai upaya kita untuk menyadarkan diri kita bahwa pendidikan ini sebagai sebuah bagian besar dari empat aspek yang harus kita pahami. Jadi tidak hanya bisa kita andalkan sekolah saja. Kemudian kita mengeluh, kenapa anak saya nakal? Dan sayangnya ketika anak kita nakal, ketika disiplinkan, lalu kita marah, kenapa anak saya disiplinkan? Caranya kok begini, begitu, begini, dan begitu. Ketika ada aturan, kita protes, kenapa harus begini dan begitu? Apakah ini berkaitan? Misal, kenapa anak-anak rambutnya harus pendek? Kan pintar atau bodohnya itu tidak diukur dari panjangnya rambut. Benar. Tapi ada bagian mendasar dari proses sistem yang dibentuk itu. Itu apa? Ketaatan ayah bunda. Ketaatan yang memang dibangun dari rasa takut dulu. Bisa jadi dari rasa takut. Atau kalau yang lebih baik memang dibangun dari kesadaran. Nah kalau itu diberi pemahaman. Bukan malah kita dukung. Kita dukung anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang tidak taat pada aturan. Sudah dikatakan misalnya, gunakan rok semata kaki. Kemudian kita melihat anak kita, roknya di atas mata kita, biarkan. Kemudian kita protes, kita mengatakan sistemnya tidak adil dan lain-lain. Gitu. Kita salahkan sistem. Coba bercermin kepada diri kita. Misal, di Nurul Ilmi ini kan sekolah Islam. Sudah seberapa sering kita berinteraksi? Sudah seberapa dalam kita menanamkan nilai-nilai yang ada di Nurul Ilmi dalam keluarga kita? Atau jangan-jangan kita abai dengan nilai-nilai ini. Sehingga terjadi apa? Ketika di sekolah anak sudah diberikan arahan begini, begini, begini. Namun kita di rumah, kita lengah. Kita tidak ingatkan kembali. Kita biarkan anak-anak kita bermain di dunianya. Sehingga yang terjadi, di sekolah kelihatannya baik. Tapi ketika di luar sekolah, ya kejadiannya mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi. 1-2 contoh kasus misalnya begitu. Ada seorang alumnus pesantren, kemudian kita keluar, bukannya dia makin dekat kepada Al-Quran, malah dia makin menjauh kepada Al-Quran. Ya itu tadi, karena kita hanya menitipkan anak di sekolah itu sebagai formalitas saja, namun kita sendiri tidak menanamkan nilai kebaikan itu ke dalam diri kita sendiri. Nah di Nuril sendiri, alhamdulillah sudah ada program-program yang mendukung proses pendidikan ini agar terintegrasi antara orang tua, anak, sekolah, dan pemerintah. Ada kajian-kajian yang bisa diikuti oleh orang tua, ada kelas-kelas Al-Quran yang bisa diikuti orang tua, agar orang tua juga merasakan atmosfer yang sama dengan anak-anak. Sehingga ketika pulang ke rumah, nilai yang kita bawa juga sama dengan nilai yang dibawa oleh anak kita. Jangan sampai kita hanya memikirkan anak saya jadi baik, tapi kita tidak memasukkan nilai itu ke dalam diri kita. Jadi jangan heran nanti, apabila mungkin SD-nya jilbabnya rapi, SMP jilbabnya rapi, namun ketika SMA, mereka buka jilbab. Atau bahkan lebih parah, mereka menggunakan baju yang mungkin auratnya terbuka kemana-mana. Na'udzubillah. Oleh karena itu ayah bunda, kunci utama berhasilnya sebuah pendidikan itu sesuai dengan penelitian tadi bahwa kembali kepada kita yang ada di rumah. Karena disitulah kita akan menguatkan, menghujamkan nilai itu lebih dalam. Kita ingatkan, nah bukankah di sekolah diajarkan untuk tidak berkata-kata kasar? Kenapa? Apa kamu sampai di rumah mengucapkan itu? Tapi kalau kita abai, ketika anak dalam pergaulannya kita biarkan, yang terjadi begitu. Karena interaksi yang paling besar berpengaruh itu adalah di lingkungan luar. Karena itu kita semua berharap bahwa bukan hanya sekolah yang bekerja keras untuk mendidik anak-anak dan generasi bangsa ini, namun orang tua juga perlu berpikir kembali. Apa sebenarnya tujuan saya menyekolahkan anak saya di tempat ini? Katakanlah misal di Nurul Ilmi. Berarti ada nilai yang ingin kita capai, bukan hanya tentang sekolah favorit, bukan hanya tentang sekolah yang bagus, bukan hanya tentang sekolah para juara, namun nilai apa yang ingin kita bangun kepada anak kita? Apakah pengen akhlaknya semakin baik, tutur katanya semakin
lemah lembut, sopan santunnya semakin terjaga, ibadahnya makin baik, hafalan Qur'annya makin bertambah, kemudian hatinya selalu terpaut dengan Al-Qur'an. Atau hanya sekedar hal-hal formil dikatakan, ya kamu sekolah di mana? Nurul Ilmi, wah sekolah di tempat bagus ya. Sehingga kita kehilangan nilai dalam mendidik anak kita. Ayah bunda, ini sebagai refleksi kita bersama kepada orang tua, kepada guru-guru dan semuanya, bahwa pada akhirnya anak-anak ini terbentuk dari tangan-tangan kita, dari ucapan-ucapan kita, dari tindakan-tindakan kita. Jika di sekolah guru menjadi teladannya, maka di rumah harusnya orang tua juga menjadi teladan. Karena sejatinya pendidikan itu dimulai dari rumah, dipoles di sekolah, dan akhirnya ketika pulang ke rumah, nilainya bertambah menjadi sebuah kompleksitas dari nilai yang ingin kita hadirkan. Cerdas, tangguh, berakhlak mulia. Ayah bunda, jangan lupa untuk terus mengikuti program-program Nurul Ilmi, pengajian parenting, pengajian tafsir Quran, pengajian fikih, yang di situ sama-sama nanti kita akan bangun interaksi kita lebih baik, dan agar kita sama-sama membawa nilai yang sama untuk anak-anak kita. Saya Multan Akrawi, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nurul TV,